Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizah Faridatun Navia dengan NIM terakhir 028 dari kelas Katlea. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem syaraf kranial. Syaraf kranial yang merupakan salah satu bagian dari saraf tepi. Nah, syaraf kranial atau nervus cranialis adalah 12 pasang syaraf yang dapat terlihat di bagian dasar atau bawah otak. Dari otak, syaraf ini terhubung ke otot, organ indera, kelenjar, serta organ tubuh yang berada di bagian leher, kepala, dan juga dada tanpa harus melewati sumsum tulang belakang. Oleh karena itu, syaraf ini memungkinkan penyampaian sinyal listrik atau informasi sensorik dan juga motorik secara langsung ke bagian-bagian tubuh. Terdapat 12 pasang syaraf kranial yang memiliki fungsi berbeda-beda. Nah, untuk mempermudah hafalan bisa disingkat menjadi OOTAFAFA. Simak yuk penjelasannya. Yang pertama ada nervus olfactorius. Susunan syaraf yang bersifat motorik. Fungsi dari nervus olfactorius adalah sebagai sensasi penciuman dengan membawa rangsangan aroma bau-bauan dari rongga hidung ke otak. Syaraf penciuman dari otak dibawa menuju ke rongga hidung. Nah, dari rongga hidung menuju ke sel-sel panca indera di bagian atas dari mukosa hidung, sebelah atas dari konka superior. Yang kedua ada nervus opticus. Panjangnya kurang lebih 4 cm dari orbita ke kranium. Susunan syaraf bersifat sensoris. Fungsinya yaitu mensarafi bola mata dan membawa rangsangan penglihatan dari mata ke otak. Yang ketiga ada nervus oculomotorius. Nah, nervus oculomotorius bersifat motoris, mensarafi musculus sphincter pupillae dan musculus ciliaris. Impuls saraf dari otak menuju ke otot mata. Fungsinya yaitu mensarafi otot penggerak bola mata dan mengangkat kelopak mata. Yang keempat ada nervus trochlearis yang merupakan syaraf kranial paling halus, bersifat motoris, mensarafi otot-otot orbita. Impuls dari otak menuju ke otot mata bagian luar. Fungsinya yaitu untuk memutar bola mata. Yang kelima ada nervus trigeminus yang merupakan syaraf kranial yang paling besar, terdiri dari 3 buah syaraf, nervus ophthalmicus, maxillaris, nervus mandibularis yang merupakan syaraf gabungan sensori motorik. Impuls dari kulit, membran mukosa pada kepala, gigi menuju ke otak dan sebaliknya, dari otak menuju ke otot untuk mengunyah. Nah, fungsinya untuk mengurus sensasi yang umumnya pada wajah dan sebagian kepala, bagian dalam hidung, mulut, gigi, dan juga meningan, termasuk gerakan mengunyah. Yang keenam ada nervus abducens, bersifat motorik yang mensarafi musculus rectus lateralis bola mata. Impuls dari otak ke otot mata bagian luar berpusat di pons bagian bawah yang menyebabkan bola mata tidak dapat digerakkan ke lateral. Fungsinya yaitu sebagai syaraf penggoyang sisi mata. Yang ketujuh ada nervus facialis yang memiliki satu radik motoris dan sensoris. Radik motoris mensarafi otot muka dan kulit kepala. Radik sensoris mengandung serabut pengecap 2/3 anterior lidah, dasar mulut, dan palatum. Impuls dari indera pengecap lidah menuju ke otak dan dari otak ke otot wajah. Fungsinya yaitu sebagai sensasi menghantarkan rasa pengecap dan ekspresi wajah atau mimik. Yang kedelapan ada nervus statoacusticus atau cochlea vestibularis, terdiri dari 2 perangkat syaraf, yaitu syaraf cochlearis atau pendengar dan syaraf vestibularis atau keseimbangan. Fungsinya yaitu sebagai syaraf pendengar dan keseimbangan. Yang kesembilan ada nervus glossopharyngeus. Impuls dari kerongkongan lidah menuju ke otak dan dari otak menuju ke otot kerongkongan dan kelenjar saliva. Mempunyai 3 buah nukleus, yaitu nukleus motoris, sensoris, dan juga salivatoris. Nah, fungsinya sebagai sensasi pada kerongkongan, pengecap, gerakan menelan, dan sekresi saliva. Kerusakan ini menimbulkan kelumpuhan pada palatumol, sehingga suara sengau jika minum air sering masuk ke hidung, gangguan rasa kecap pada lidah belakang.
Yang ke-10 ada nervus vagus, terdiri dari serabut syaraf sensoris dan motoris yang mensyarafi jantung dan sebagian besar traktus respiratorius. Impuls dari kerongkongan, laring, organ rongga toraks, tenggorokan, dan ke organ rongga toraks dan abdomen. Terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, komponen motorik yang mensyarafi otot-otot paring, otot-otot yang menggerakkan pita suara. Yang kedua, komponen sensoris yang mengurus perasaan di bawah paring. Yang ketiga, komponen saraf parasimpatis yang mensyarafi sebagian alat dalam tubuh, berfungsi dalam mengatur jantung, paru-paru, dan saluran pencernaan. Yang ke-11 ada nervus accessorius, impuls dari otak menuju ke otot, pundak, dan leher, terdiri dari 3 bagian. Radik kranial yang kecil dan tersebar melalui cabang-cabang ke muscle paltum-wall, faring, dan juga laring. Radik spinalis yang besar dan mensyarafi muscle trapezius dan muscle sternocleidomastoideus. Yang ketiga, radik kranial yang muncul di permukaan atas medula oblongata, berupa 5 radik kecil, fungsinya untuk menggerakkan pundak dan kepala. Yang terakhir, nervus hypoglosus, syaraf bersifat motorik, impuls dari otak menuju ke otot lidah, fungsinya untuk mensyarafi otot lidah untuk menggerakkan lidah. Nah, kelumpuhan otot lidah, fungsi mulut tertarik ke sisi yang sehat. Ketika lidah dijulurkan, maka lidah membelok ke sisi yang lumpuh. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.